Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Hidur Tani. Pernahkah kamu mendengar buah aprikot? Pernahkah kamu mendengar buah aprikot? Buah kecil berwarna oranye keemasan ini sering disebut sebagai golden fruit atau buah emas dari Asia Tengah. Di balik bentuknya yang mungil dan lembut, aprikot menyimpan sejarah panjang, kandungan gizi tinggi, manfaat luar biasa, bahkan nilai ekonomi yang cukup besar di dunia pertanian global. Yuk, kita bahas secara lengkap dan mendalam mulai dari asal-usul, fakta unik, cara budidaya, hingga manfaat kesehatannya. Inilah kisah lengkap buah aprikot atau Prunus armeniaca. Buah aprikot berasal dari keluarga Rosaceae, satu famili dengan persik, plum, dan ceri. Buah ini memiliki tekstur lembut, rasa manis sedikit asam, dan aroma harum yang khas. Kulitnya halus, berwarna kuning keemasan atau oranye, dan di bagian dalamnya terdapat biji keras berisi kernel mirip almond. Banyak ahli botani percaya bahwa aprikot berasal dari Asia Tengah dan Timur, terutama dari wilayah Tiongkok Barat, Armenia, dan Iran. Kata Armeniaca sendiri berasal dari Armenia, karena dari sanalah aprikot pertama kali dikenal di dunia Barat. Dari Asia Tengah, aprikot menyebar melalui jalur perdagangan kuno seperti jalur Sutra atau Silk Road ke Persia, lalu ke kawasan Timur Tengah, Eropa, hingga akhirnya menyebar ke seluruh dunia. Para pedagang Arab dan bangsa Romawi berperan penting dalam memperkenalkan buah ini ke Eropa dan Afrika Utara. Aprikot mulai dikenal di Indonesia melalui perdagangan kolonial dan komunitas hortikultura internasional pada masa penjajahan Belanda. Namun, karena aprikot membutuhkan iklim dingin dan kering, tanaman ini tidak tumbuh optimal di dataran rendah tropis seperti kebanyakan wilayah Indonesia. Meski begitu, aprikot tetap bisa dibudidayakan di beberapa daerah dataran tinggi, seperti Lembang Jawa Barat, Batu Jawa Timur, Dieng Jawa Tengah, Brastagi Sumatera Utara. Biasanya, aprikot di Indonesia ditanam sebagai tanaman koleksi, penelitian, atau skala kecil di kebun hortikultura. Beberapa varietas aprikot yang dikenal secara global antara lain: Goldrich berbuah besar, kulit oranye terang, rasa manis. Tilton cocok untuk diolah menjadi selai dan jus. Moorpark varietas klasik dari Eropa dengan rasa manis tajam. Caxcom teh populer di Eropa Timur. Royal Rosa varietas tropis yang paling adaptif di iklim hangat seperti di Indonesia. Varietas Royal Rosa dan Gold Kiss termasuk yang paling mungkin tumbuh di daerah tropis tinggi di Nusantara. Aprikot liar masih bisa ditemukan di Pegunungan Tian Shan perbatasan China Kyrgyzstan, Armenia dan Iran bagian utara, lembah pegunungan di Asia Tengah. Habitat alami aprikot adalah daerah beriklim sedang hingga dingin, dengan suhu rata-rata 15–20 derajat Celcius dan musim dingin yang cukup panjang untuk dormansi tanaman. Untuk tumbuh optimal, aprikot membutuhkan ketinggian 1000–2000 mdpl, suhu ideal 10–25 derajat Celcius, tanah gembur, berpasir, pH 6–7, curah hujan 700–1000 mm per tahun, drainase sangat baik atau tidak tergenang air. Tanaman ini juga membutuhkan paparan sinar matahari langsung minimal 6 jam per hari. Cara budidaya dan perawatan aprikot. Pembibitan bisa dilakukan dengan biji atau okulasi batang bawah. Biji perlu disemai di tempat dingin atau stratifikasi selama beberapa minggu. Penanaman, lubang tanam ukuran 60×60×60 cm, isi dengan campuran tanah gembur dan pupuk kompos. Tanam bibit pada awal musim hujan. Pemupukan, gunakan pupuk kandang dan NPK seimbang setiap 3 bulan. Penyiraman, secukupnya, jangan berlebihan karena akar aprikot mudah busuk. Pemangkasan, dilakukan setiap akhir musim panen untuk merangsang pertumbuhan tunas baru. Pengendalian hama dan penyakit, kendalikan kutu daun, jamur daun, dan busuk akar dengan pestisida nabati. Aprikot mulai berbuah setelah usia 3–4 tahun. Masa panen berlangsung antara 90–120 hari setelah bunga mekar, biasanya pada akhir musim semi hingga awal musim panas. Buah yang matang memiliki warna oranye terang, lembut, dan mudah dipetik dari tangkainya. Aprikot mengandung beragam nutrisi penting, seperti vitamin A, C, E, dan K, kalium, zat besi, magnesium, fosfor, dan serat tinggi, beta-karoten dan antioksidan flavonoid. Manfaat kesehatannya antara lain: menjaga kesehatan mata karena tinggi vitamin A dan beta-karoten, meningkatkan daya tahan tubuh, melancarkan pencernaan, menurunkan risiko penyakit jantung, menjaga kesehatan kulit, membantu detoksifikasi tubuh, meningkatkan kadar hemoglobin. Meski sehat, konsumsi aprikot berlebihan juga perlu diperhatikan. Biji aprikot mentah mengandung amigdalin, yang dapat menghasilkan sianida jika dikonsumsi berlebihan. Pada beberapa orang,
Aprikot kering yang diawetkan dengan sulfur bisa menimbulkan alergi ringan. Konsumsi berlebih dapat menyebabkan gangguan pencernaan ringan seperti perut kembung. Olahan buah aprikot. Aprikot sangat populer di industri kuliner dan kesehatan. Selai dan jus aprikot, apricot jam dan syrup, teh herbal aprikot, salad dan kue tart, masker alami untuk kulit, minyak biji aprikot untuk kosmetik dan aromaterapi. Pasar aprikot dunia sangat luas, terutama di Turki, Iran, Spanyol, Italia, dan China. Indonesia sendiri masih mengimpor aprikot segar dan kering dari luar negeri. Namun peluang usaha aprikot lokal terbuka lebar khususnya untuk produk olahan premium seperti selai, minyak biji, dan teh herbal. Tips tambahan seputar aprikot. Pilih varietas tropis agar cocok di Indonesia. Tanam di dataran tinggi dengan sinar matahari cukup. Gunakan pupuk organik agar buah lebih manis dan sehat. Panen buah saat warna sudah oranye pekat tapi belum lembek. Simpan aprikot di suhu 4-8 derajat Celcius agar tahan lebih lama. Nah, sekarang kamu tahu kan betapa menariknya buah aprikot, buah kecil yang penuh gizi, sejarah, dan peluang ekonomi. Dari Asia Tengah hingga Indonesia, aprikot terus menjadi simbol keindahan alam dan kekayaan nutrisi. Kalau kamu suka video edukatif seputar dunia tanaman, jangan lupa like video ini, tinggalkan komentar, subscribe agar tidak ketinggalan kisah tanaman menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.